Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial bagi setiap praktisi akuntansi dan pajak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang baru saja diundangkan pada 22 April 2026 lalu. Peraturan ini bukan sekedar revisi biasa, tetapi merupakan langkah besar pemerintah dalam menyempurnakan PP Nomor 55 Tahun 2022, khususnya mengenai aturan PPh Badan dan PPh Final UMKM. Mengapa ini penting? Karena sebagai calon profesional, kita harus memiliki mentalitas lifelong learning, sesuai dengan materi inner game yang kita pelajari di pertemuan kelas PPh Badan sebelumnya bersama Bapak Aulia Hidayat. Profesional yang hebat adalah mereka yang terus mengasah human capital dan kapasitas belajarnya agar tidak tertinggal oleh regulasi. Di video ini saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, larangan biaya gratifikasi. Yang kedua, aturan main terbaru PPh Final 0,5%. Dan yang ketiga, bagaimana perubahan ini berdampak pada strategi pajak badan Anda. Mari kita mulai. Poin pertama yang sangat menarik adalah pasal 20A. Aturan ini menegaskan bahwa setiap biaya suap, gratifikasi, atau pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat publik, baik di dalam maupun di luar negeri, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam istilah perpajakan, ini disebut non-deductible expense. Pemerintah ingin memastikan bahwa ekosistem bisnis di Indonesia berjalan dengan sehat dan transparan sesuai dengan standar internasional atau OECD. Di sisi inner game, hal ini sangat relevan dengan konsep amal soleh. Seorang profesional sejati bekerja dengan prinsip amanah atau tanggung jawab penuh dan ikhlas atau niat murni memberikan manfaat, bukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Jadi, ketaatan pada pasal 20A ini bukan hanya soal kepatuhan pajak, tetapi soal integritas batin kita sebagai pelaku usaha atau konsultan pajak. Balik ke pembahasan sebelumnya, mungkin kita bertanya, mengapa sih pemerintah merasa perlu menyisipkan pasal 20A tentang larangan suap dan gratifikasi dalam aturan pajak ini? Jawabannya ada di bagian penjelasan umum PP ini. Indonesia saat ini sedang proses aksesi menjadi anggota OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Salah satu standar internasional yang harus dipenuhi adalah ketegasan hukum terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menetapkan bahwa suap bukan merupakan biaya pengurang pajak atau non-deductible expense, pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa sistem perpajakan kita mendukung praktik bisnis yang sehat dan transparan. Selain itu, PP ini hadir sebagai instrumen anti-tax avoidance. Pemerintah menyadari ada oknum-oknum yang sengaja memecah-mecah usahanya menjadi banyak badan hukum kecil, hanya demi menikmati tarif 0,5%. Melalui PP 20 tahun 2026 ini, celah tersebut ditutup dengan aturan penggabungan peredaran bruto yang sangat ketat. Poin kedua adalah tentang pelunasan subjek pajak PPh Final 0,5%. Dalam PP 20/2026 ditegaskan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu maksimal 4,8 miliar setahun bisa menikmati tarif final ini. Yang baru di sini adalah penekanan pada perseroan perorangan. Ini adalah terobosan untuk memudahkan UMKM yang terbentuk badan hukum. Namun ingat, ada jangka waktunya. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi, maksimal 7 tahun pajak. Yang kedua ada koperasi, CV, firma, dan perseroan perorangan, maksimal 4 tahun pajak. Yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT, maksimal 3 tahun pajak. Mengapa jangka waktu ini dibatasi? Tujuannya adalah mendorong WP untuk naik kelas dari sekedar pencatatan sederhana menuju pembukuan yang lengkap. Ini adalah proses bertumbuh, seperti dalam materi inner game, kita tidak boleh takut digantikan atau tertinggal, tapi kita harus berupaya terus bertumbuh dan belajar skill baru yang lebih menantang. Lanjut, nah ini bagian yang sering membingungkan, pekerjaan bebas.
Aturan PPh Final 0,5% tidak berlaku bagi jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti dokter, notaris, akuntan, atau bahkan influencer sekalipun. Mari kita lihat ilustrasi dalam peraturan ini. Di kasus 1, Tuan A adalah guru piano yang mengajar secara pribadi. Penghasilannya dianggap dari pekerjaan bebas, jadi tidak boleh pakai PPh Final 0,5%. Di kasus 2, Tuan A mendirikan lembaga kursus musik, menyewa ruko, memiliki karyawan. Dalam kondisi ini, penghasilannya berasal dari usaha kursus. Maka, Tuan A boleh menggunakan tarif 0,5% sampai batas omset 4,8 miliar. Contoh lain, bagaimana jika seorang konsultan pajak mendirikan perseroan perorangan? Meskipun dia sudah berbentuk badan, karena jasanya identik dengan pekerjaan bebas, dia tetap tidak boleh menggunakan PPh Final 0,5%. Penjelasan detail ini ada di lampiran PP 20 tahun 2026 untuk menghindari penyalahgunaan tarif rendah. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, lalu, bagaimana kalau masa berlaku tarif 0,5% saya habis di tahun 2024 dan tahun 2025? Berita baiknya, PP 20 tahun 2026 memberikan ketentuan peralihan bagi WP selain PT dan OP yang masa berlakunya habis di tahun 2024, mereka masih bisa diperbolehkan menggunakan tarif 0,5% hingga tahun pajak 2026. Ini memberikan ruang nafas bagi UMKM untuk mempersiapkan sistem akuntansi mereka sebelum beralih ke tarif umum PPh Badan. Banyak yang belum menyadari bahwa PP 20 tahun 2026 memiliki aturan ketat mengenai ambang batas 4,8 miliar bagi pasangan suami istri. Berdasarkan pasal 58, jika suami istri melakukan perjanjian pisah harta atau istri memilih menjalankan kewajiban pajaknya sendiri, maka batasan omset 4,8 miliar dihitung berdasarkan penggabungan peredaran bruto keduanya. Bahkan, jika mereka memiliki perseroan perorangan, omset dari badan hukum tersebut juga harus digabung untuk menentukan apakah mereka masih boleh menggunakan tarif 0,5% atau tidak. Sebagai contoh, dalam penjelasan PP ini, jika Tuan D memiliki beberapa perseroan perorangan dan total omset gabungannya mencapai 6 miliar, maka di tahun berikutnya dia wajib beralih ke tarif umum. Hal ini mengajarkan kita tentang transparansi. Dalam inner game, transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi soal kejujuran batin. Jangan mencoba memecah omset hanya untuk menghindari pajak, karena profesional sejati tahu bahwa keberkahan datang dari kepatuhan yang jujur. Sekarang, mari kita masuk ke materi inner game, track. Dalam membangun karir profesional di bidang pajak, seringkali kita terlalu lelah dalam mengejar kesuksesan, klien, atau jabatan. Padahal materi kita mengajarkan untuk menarik peluang tersebut. Bagaimana caranya? Dengan memiliki positive feeling dan powerful positive intention, saat Anda membantu klien atau perusahaan dengan niat tulus untuk menyelamatkan mereka dari sanksi pajak, Anda sedang memancarkan energi positif. Seperti yang dikatakan Bapak Aulia, apa yang ditakdirkan untukku pasti akan sampai kepadaku. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, yaitu kompetensi dan integrasi Anda. Maka rezeki dan keberuntungan akan mendekat dengan sendirinya, tanpa perlu dikejar secara membabi buta. Teman-teman, memahami PP nomor 20 tahun 2026 ini bukan sekedar tugas kuliah, tetapi hal ini akan menjadi bekal kita di dunia kerja nantinya. Sesuai dengan materi season final kelas kita, jalan karir profesional adalah kesempatan yang diberikan Tuhan sebagai bekal pengabdian. Jadilah profesional yang tidak hanya jago menghitung pajak, tapi juga memiliki inner mastery. Fokuslah pada niat yang baik, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil dalam pekerjaan Anda. Sekali lagi, percayalah bahwa apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan sampai kepadamu. Sekian bedah tuntas PP 20 tahun 2006 dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.